Perkenalkan, nama saya Dita Gafriski Simanjuntak. Nomor induk mahasiswa saya 22211420224. Di sini saya akan menjawab soal UTS Sejarah Musik. Soal pertama, memahami negara-negara pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern, yaitu A. Zaman kuno: Mesir, Yahudi, Yunani, Roma, Arab, Cina, Indonesia, Jepang. B. Zaman abad pertengahan: Inggris, Italia. C. Zaman modern: Amerika Serikat merupakan negara asal lahirnya musik rock. Jamaika merupakan asal mula lahirnya musik reggae. Rhythm dan blues adalah aliran musik yang lahir dari penyatuan negara Amerika dan Afrika. Soal yang kedua, memahami komponis-komponis pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern, yaitu A. Zaman kuno atau klasik. Komponis-komponis pada zaman kuno contohnya Joseph Haydn, Muzio Clementi, Johann Thaddeus Dusek, Andrea Bocelli, Antonio Salieri, dan Carl Philipp Emanuel Bach. Dan komponis yang paling terkenal dari zaman ini adalah Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven. B. Zaman abad pertengahan. Para komponis musik abad tengah antara lain Guido Arezzo 995 Paris, Hildegard van Bingen Jerman, Walter von der Vogelweide Austria, Johannes Cicconia Belgia, Johannes Ockeghem Belgia, Giovanni da Firenze Italia. Zaman modern. Komponis-komponis pada zaman modern: Claudie Achille Debussy dari Prancis, Bela Bartok dari Hungaria, Maurice Ravel dari Prancis, Igor Fedorovinsky dari Rusia, Edward Benjamin Britten dari Inggris. Soal yang ketiga, memahami karya-karya musik pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Karya-karya musik pada periode A. Zaman kuno: lira, sejenis harpa kecil yang memiliki 5-7 dawai. Aulos, sejenis alat musik tiup yang terbuat dari kayu dan memiliki 2 batang yang memiliki lubang jari. Zaman abad pertengahan. Karya musik pada abad pertengahan meliputi musik vokal tunggal seperti pujian, Gregorian, dan musik paduan suara atau musik dari sekelompok penyanyi, musik instrumen tunggal dan instrumen atau biasanya dengan instrumen-instrumen yang menyertai vokal. Ada juga musik liturgi yang dipakai untuk gereja, musik sekuler, dan musik non-religius. C. Zaman modern. Karya musik pada zaman modern contohnya hip hop, rap, opera, blues, jazz, rock, pop, K-pop, electric, dance music, reggae, anime musik, dan marching band. Soal keempat, memahami media komponis musik pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Media komposisi musik A. Zaman kuno. Medianya merupakan alat musik seperti lira yang merupakan sejenis harpa kecil yang memiliki 5-7 dawai. Zaman abad pertengahan, media yang digunakan adalah organistrom. Organistrom adalah alat musik yang dimainkan oleh 2 individu, yang satu memutar engkol sementara yang lain menarik kunci ke atas untuk mengubah pada musik rentetan melodi. Zaman modern, contoh medianya merupakan piano. Soal kelima, memahami teknik komposisi musik pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. Teknik komposisi musik zaman kuno. Pada masa ini teknik komposisi musik yang digunakan adalah kontentenor klasik, artinya suara yang kuat tapi terdengar murni seperti bidadari yang muncul dari, atau suara pria yang menyanyi seperti perempuan. Zaman abad pertengahan. Pada masa ini mula dikenal teknik komposisi SATB yang menjadi standar paduan suara hingga ke zaman modern. S. Sopran berfungsi sebagai suara pokok, A. Alto berfungsi
sebagai perlengkap harmonis, T tenor berfungsi sebagai cantus primus, dan B bass sebagai dasar harmoni. Zaman modern sama seperti zaman abad pertengahan. Pada zaman ini teknik komposisi SATB yang menjadi standar paduan suara. Soal yang keenam, memahami karakteristik dan ciri-ciri musik vokal atau musik instrumental pada periode zaman kuno, periode abad pertengahan, dan periode zaman modern. A. Zaman kuno. Pada zaman Yunani kuno, dewa-dewi seperti Apollo, Orpheus, dan Ampion dianggap menciptakan musik. Nada atau suara yang tersusun itu dianggap memiliki kemampuan untuk menyuarakan. Akhirnya musik menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisah dari upacara keagamaan. Zaman abad pertengahan, kekuasaan Gereja Katolik sangat berpengaruh ke segala bidang kehidupan manusia, salah satunya musik. Oleh karena itu, bentuk musik pada zaman pertengahan memiliki ciri yang religi. Zaman modern, setelah melewati periode yang panjang, sejarah musik barat pun sampai di masa. Ciri utamanya adalah sikap emansipatif, yaitu sikap ingin membebaskan diri dari segala belenggu yang mengekang kebebasan berekspresi. Ketujuh, memahami konsep dan contoh dari musik modal, musik tonal, dan musik atonal, serta musik rekreatif pada sejarah musik barat. Konsep musik modal. Musik modal berarti setiap karya musik berasal dari salah satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak ada hubungan khusus antara masing-masing not nada tersebut, kecuali nada dasar yang merupakan pusat atau finalis tangga nada modal. Contoh musik modal: iringan gereja, musik monofon pada abad ke-7 yang namanya lagu Gregorian. Konsep musik tonal. Konsep musik tonal menegaskan bahwa setiap pusat nada yang dapat didengar atau dirasakan tidak berdiri sendiri serta memiliki hubungan dengan nada lain secara vertikal maupun horizontal. Contoh musik tonal: musik klasik, musik jazz. Konsep musik atonal. Musik atonal dapat diartikan sebagai musik yang tidak memiliki tonika atau tonal center. Dengan kata lain, musik atonal adalah musik yang tidak terikat oleh kunci nada tertentu. Sistem musik atonal merupakan sistem yang menyimpang dari konsep musik konvensional yang telah ada. Musik atonal, musik abad ke-20 atau Histoire du soldat. Soal yang ke-8, memahami sejarah musik sebagai sumber pengetahuan ilmiah untuk belajar teori, komposisi, dan praktik musik. Pembelajaran sejarah musik bisa lebih menarik dan bermanfaat bagi para murid jika pengajar berupaya keras mengeksplorasi dengan menambahkan materi-materi informasi dari bidang-bidang lain. Untuk pelajaran teori, komposisi, maupun praktik musik, semuanya memerlukan pengetahuan dasar perkembangan musik yang idealnya dipaparkan, bukan secara verbal saja tetapi secara audio dan visual. Hambatan bahwa murid kurang memiliki pengetahuan lain di luar bidang musik bisa diatasi dengan menyisipkan informasi-informasi seperti kebudayaan, sejarah umum, mitologi, dan khususnya pengetahuan tentang barat agar mereka semakin tahu pentingnya berwawasan luas. Soal yang ke-9, memahami konsep, jenis-jenis atau genre musik jazz dan musik rock pada sejarah musik barat. Konsep musik jazz. Jazz adalah musik yang di dalamnya terdapat sebuah ritme yang memiliki harmoni, improvisasi, dan dimainkan menggunakan alat musik tertentu. Jenis-jenis yang groove, swing, fusion jazz, ragtime, bossa nova, mainstream, soul jazz. Konsep musik rock. Musik rock biasanya mempunyai beat yang kuat dan didominasi oleh gitar, baik elektrik maupun akustik.
Jenis-jenis musik rock: alternatif rock, jazz rock, blues rock, folk rock, pop rock, emo, hard rock, punk rock. Soal yang ke-10, memahami konsep musik pop pada sejarah musik barat. Konsep musik pop: dalam musik pop, yang menjadi konsep dasarnya adalah musik yang diciptakan untuk kebutuhan komersial, sehingga tema yang ada pada lagu tersebut biasanya adalah tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan juga nada yang digunakan adalah nada yang sederhana. Sekian dari jawaban UTS saya.